Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk pada kesempatan ini kepada hikmah yang ketiga. Setelah kita coba menjelaskan sedikit tentang hikmah dalam kitab Hikam, yaitu hikmah ke-1 dan ke-2, sekarang kita membahas sedikit tentang hikmah yang ketiga. Sebetulnya ini kalau dilihat dalam kitab Hikamnya, apalagi syarh Hikamnya yaitu kitab Iqadul Himam, itu penjelasannya sangat panjang, sangat banyak dan luas. Tapi saya sebisa mungkin dengan kemampuan saya akan membahas hikmah yang ketiga. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhruqu aswarul aqdari. Tingginya cita-cita tidak akan pernah bisa melawan takdir. Teman-teman, tidak ada takdir yang jelek sebetulnya kalau disikapi dengan iman, Islam, taat dan ihsan, semuanya baik. Adapun kalau itu pun jadi jelek, itu ketika takdir tersebut disikapi dengan kufur dan maksiat. Jadi yang terjadi kepada diri kita, baik siang ataupun malam, kalau menyikapinya salah, itu jadi jelek. Padahal itu adalah soal dari Allah yang didatangkan kepada kita supaya menjadi amal soleh, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan kita al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Kalau ngobrolin sampai, sebetulnya saya malu. Sebetulnya ini harus oleh ahli yang sudah sampai kepada Allah. Tetapi minimal kita keilmuannya dulu. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sekali lagi tidak ada takdir yang jelek kalau disikapi dengan iman, Islam, taat dan ihsan. Nah, seperti itu. Yuk kita bacakan sekali lagi. Sawabiqul himam la takhruqu aswaral aqdar. Tingginya cita-cita tidak akan pernah bisa melawan takdir. Nah, seperti itu. Dalam syarahnya kitab Hikam dijelaskan ada cita-cita tertinggi, yaitu himmatun aliyah. Ada cita-cita terendah atau cita-cita rendah. Mana cita-cita tertinggi? Di antaranya yaitu ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Terus orang mengusahakan supaya mendapatkan ridho Allah, itu cita-cita tinggi. Apalagi cita-cita tertinggi itu al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Nanti di lain kesempatan kita bahas tentang sampai kepada Allah itu seperti apa. Jangan sekarang. Sekarang kita fokus ke sawabiqul himami la takhruqu aswaral aqdar. Mana cita-cita rendah? Dalam kata lain, cita-cita yang hina. Ya, kita bahasakan dengan bijaksana, cita-cita yang rendah. Qatala bid dunia, mencari dunia, nah itu cita-cita rendah. Gitu. Justru yang harus kita prioritaskan adalah cita-cita tinggi, yaitu seperti ma'rifat kepada Allah, mencari ridho Allah. Bahkan cita-cita tertinggi sekali lagi disebutkan apa? Al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Nah, itu sebetulnya. Nah, permasalahannya seperti ini. Permasalahannya orang saking semangatnya, alhamdulillah berjuang dengan semangat, baik siang ataupun malam, ibadahnya, kasarnya mencari nafkah yang halal. Tetapi kalau gagal, terkadang itu jadi lupa diri, lupa takdir.
bahkan kecewa, depresi, stres, tidak sadar bahwa yang ketika seseorang digagalkan itu kan hakikatnya oleh Allah. Bahkan kalau dilihat dalam ilmu yang lain, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita ibadah, usaha, mencari rezeki yang halal sudah maksimal, dagang maksimal, bertani maksimal, bisnis, join bisnis, saham gabungan, masih gagal, jangan suudon kepada Allah. Justru kita harus positif thinking kepada Allah. Bahkan itu hakikatnya yang terbaik menurut Allah. Meskipun pandangan baru itu gagal. Jadi kita jangan suudon kepada Allah. Allah Maha mengetahui kapan keberhasilan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dalam Sawabiqul Himami la takhruqu aswarul aqdar, bukan berarti kita cita-cita gak boleh tinggi. Justru cita-cita itu harus tinggi. Sebagaimana Sayyidina Ali itu menjelaskan, kun himmatuka fis suraya wala takun himmatuka fi ardhis suq. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Itu. Jangan rendah cita-cita. Harus tinggi cita-cita. Apa cita-cita tertinggi? Nah, kalau menurut agama, apalagi menurut tasawuf, adalah al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Tapi gak sembarangan. Kita itu harus punya guru, orang yang menunjukkan kepada kita, namanya mursyid. Mursyid itu terbagi dua, setahu saya dari guru saya. Yang pertama itu mursyid ilmu, mursyid ilmu. Yang kedua adalah mursyid ruh. Nah, itu. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu harus punya guru ahli, tim ahli. Gitu. Kita harus ditunjukkan oleh guru kita. Beramal harus dari mana dulu, yang mana dulu, nanti itu diatur oleh guru kita, oleh mursyid kita. Nah, itu. Jadi jangan terlalu semangat sampai lupa takdir, itu tidak baik juga. Semangat harus, tetapi harus ada semangat kepasrahan. Jadi gini, kita maksimal dalam ibadah, dalam cari nafkah, apalagi cita-cita tertinggi tadi, tapi hati harus penuh dengan kepasrahan. Biarkan Allah yang memutuskan, karena Allah itu Maha mengatur, Maha pemberi, Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Terkadang kita dagang belum diberikan untung besarnya di hari sekarang atau di waktu muda, jangan suudon, jangan putus asa. Mungkin saja di tahun depan itu diberikan oleh Allah. Jadi tegasnya apa? Harus semangat dan kepasrahan. Kita semangat, tetapi diiringi dengan pasrah. Terserah Allah, ufaidu amri ilallah. Gitu. Jadi sekali lagi tidak ada takdir yang jelek kalau diimbangi, disikapi dengan iman, Islam, taat dan ihsan. Gitu. Kita semangat dalam ibadah, dalam mencari nafkah, dalam bekerja dengan profesi masing-masing, asal itu yang baik menurut syara, yang baik menurut Allah. Tapi di samping itu juga hati kita itu harus ada semangat kepasrahan. Biarkan Allah yang memberikan yang terbaik menurut Allah, meskipun terkadang itu teman-teman itu jelek di hadapan makhluk. Jadi kesimpulan sebisa saya, kesimpulan, jadi dalam Sawabiqul Himami la takhruqu aswarul aqdar itu, cita-cita harus tinggi, tapi jangan terlalu semangat sampai lupa diri, dan jangan terlalu pasrah sampai tidak mau berupaya. Semangat maksimal, optimal, tetapi dalam pasrah juga kita harus maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan memang setiap detik hakikatnya adalah yang terbaik, asal kita bisa menyikapinya dengan
baiknya. Dengan cara apa? Dengan iman, Islam, taat, dan ihsan. Untuk penjelasan mantapnya, detailnya, silakan teman-teman ngaji di guru kita masing-masing, guru ahli kita masing-masing di tempat masing-masing. Saya dalam kesempatan ini hanya memberikan jalan supaya kita semakin cinta terhadap tasawuf, kita belajar mengenal Allah dimulai dari sekarang. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.